Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah kisah wali yang namanya tertera di Lauhul Mahfuz sebagai penghuni neraka. Ada seorang sufi bernama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabagh. Beliau dalam kalangan tokoh tasawuf termasuk ulama kelas atas, wali min auliyaillah, ahli ibadah. Suatu ketika, malaikat melihat namanya di lembaran kitab Lauhul Mahfuz ada dalam deretan penghuni neraka. Melihat hal tersebut, malaikat merasa kasihan dan mendatangi Abdul Aziz Ad-Dabagh. Malaikat berkata, "Wahai Abdul Aziz, untuk apa engkau ibadah sampai segitunya? Sedangkan aku lihat namamu di lembaran Lauhul Mahfuz, engkau adalah penghuni neraka. Mau engkau ibadah bagaimanapun, engkau tetap akan masuk neraka." Kemudian Abdul Aziz menjawab, "Wahai malaikat, surga dan neraka bukan urusanku. Aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Mau aku masuk surga atau neraka, itu haknya Allah." Dan subhanallah, beliau benar-benar ikhlas dalam beribadah. Suatu ketika, malaikat kembali ke Lauhul Mahfuz dan melihat namanya telah dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penghuni surga, sebab Allah berhak menetapkan kitabullah. Lantas malaikat kembali menemui Abdul Aziz dan berkata, "Wahai Abdul Aziz, ada kabar gembira. Baru saja aku melihat namamu oleh Allah telah dirubah menjadi penghuni surga." Abdul Aziz menjawab, "Alhamdulillah, tapi sekali lagi malaikat, surga dan neraka bukan urusanku. Aku beribadah hanya untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho aku di neraka, ya itulah tujuanku." Malaikat pun takjub dengan keikhlasan Abdul Aziz dalam beribadah dan berkata, "Wahai Abdul Aziz, ikhlasmu inilah yang membuat Allah ridho dan merubah namamu menjadi penghuni surga." Ada kisah lain, yaitu ahli maksiat masuk surga, ahli ibadah masuk neraka, dan inilah penyebabnya. Rasulullah SAW pernah berkisah tentang dua orang bersaudara dari kalangan Bani Israel. Yang satu sering berbuat dosa, sementara yang lain sebaliknya, sangat tekun beribadah. Yang terakhir disebut ini rupanya tidak henti-hentinya menyaksikan saudaranya itu melakukan dosa hingga mulutnya tak betah untuk tidak menegur. "Berhentilah," sergahnya. Teguran itu seolah hanya masuk melalui telinga kanan dan keluar lagi lewat telinga kiri. Perbuatan dosa berlanjut dan sekali lagi tak luput dari mata saudaranya yang rajin beribadah. "Berhentilah," serunya kembali.